mengimani hal itu. Makanya dia mengkhianati Yesus. Karena apa? Karena dia nggak mengimani bahwa Yesus itu benaran nabi. Ya, kalaupun dia tahu bahwa dia memang nabi, tapi dia berusaha untuk supaya orang-orang di sekitarnya itu tidak mengimani. Itu dia sebenarnya tahu, Yudas itu tahu dia memang nabi, dia memang rasul, ya. Yod-Heh-Vah-Heh, bapaknya Yesus itu memang juga adalah Tuhan, ya, sang pengutus Nevi ini, sang pengutus Yesus ini. Tapi dia membuat bagaimana orang-orang di sekitarnya itu mengikuti dia. Coba, salah satu caranya agar ajaran Tuhan yang diwartakan oleh Yesus itu hilang dari peredaran dengan membunuh Yesus. Karena dengan membunuh Yesus itu ajaran Tuhan, ajaran agama atau ajaran Islam, ajaran Salam yang berlaku, yang dia wartakan di zaman itu akan hilang dari peredaran, Bu. Dengan hilangnya sang pembawa pewarta. Itu. Silakan. Ya, ini omongan orang gila ya. Boleh berkomentar Pak Doro? Ya maaf, ini omongan orang ngawur gitu kan? Iya, sekarang Alkitab ya, asal ngoceh aja ya. Iya, betul. Sama sekali dokter Alkitab menulis apa yang dia bilang ya. Iya, dokter, jangan lupa ya dokter bahwa Yudas ini. Sebentar ya, saya ingin dulu ya. Ya, jadi ngomongnya asal ini, jadi dia punya pengajaran sendiri, tepu-tepu sendiri, Iya, narasi sendiri. Inilah yang dibilang, ini yang dibilang anti Kristus itu ya. Dia membuat narasi ya menurut Rasul Petrus ya, Petrus 2, ini dia. Membuat narasi tentang Yesus itu suka-sukanya dia, membuatnya berasal dari dongeng-dongeng, guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar palsu, ya, apologet ya, debater palsu yang tertulis oleh Petrus nih ya. Ini dia ya, jadi ya sudah digenapi. Bahkan Yesus mengatakan akan ada saatnya ya, antikristus itu siapa? Akan ada saatnya di mana nanti orang yang membunuh kamu ya, orang-orang yang membunuh orang Kristen itu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Tuhannya. Ya, sekarang kan kita lihat ya di mana-mana itu kalau terjadi bom-bom itu kan dia membunuh, sasarannya siapa? Membunuh atau menyakiti anak-anak Tuhan ya, orang Kristen. Lalu dengan apa? Mereka mengejar itu apa? Karena mereka merasa mereka berbuat bakti kepada Tuhannya, mengejar surga bidadari, ya kan? Sudah tergenapi banget kata Yesus ya. Ini dia ya. Maaf ibu memang benar-benar adalah antikristus itu Bu. Nih tertulis nih Bu ya, siapa ibu ya. Nih ya. Ya kalau ibu mau ya tobat Bu, supaya jangan murka Tuhan turun atas ibu ya. Hari ini, saat ini adalah waktu perkenanan, waktu kasih karunia. Tetapi akan berlalu masa kasih karunia itu. Aduh mana sih? Buka Pak ya, 2 Petrus 2 mana sih Pak? Buka Pak. Nih, ini paling gampang ini Bu ya. Nah ini dia ya. Nih. Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya. Adapun Yudas itu bukan ya, tidak seperti itu. Yesus ditangkap bukan mau dihilangkan, tetapi justru dia ditangkap. Kamu baca di dalam Matius 24 Yesus itu diadili, dihukum mati karena mengaku Tuhan ya. Jangan kamu ngawur-ngawur di situ. Dia menyebut dirinya anak Allah, sedangkan ya yang menyangkal siapa baik bapa maupun anak itu kan jelas tadi saya sudah kasih Maryam 88 ya. Allah melaknati orang yang menyebut Tuhan punya Allah, Tuhan punya anak, ya kan? Sedangkan di kitab kita Elohim itu adalah Bapa ya. Ya kan Yesus itu adalah anak ya. Walaupun ya yang dimaksud di dalam Al-Qur'an tentang konsep Allah Bapa, Allah Anak itu juga tidak ngerti ya, tetapi ada ayat penyangkalannya terang-terangan ya, yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka itu, ya kan? Dari tadi mulutnya Ibu Adiani itu nyerocos, Yesus itu cuma nabi, Rasulullah gitu kan? Ngomongnya kayak gini, nyerocos. Kenapa? Menyangkal penguasa itu artinya Tuhan ya. Kamu buka di KBBI ya, Tuhan atau Tuhan. Karena apa dia disebut Tuhan? Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah itu kamu ya, kamu sangkali dia yang adalah Tuhan, kamu bilang dia cuma rasul gitu kan. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita icapan jempol mereka. Nah itu dongeng-dongeng pun masuk gitu kan.
ya tepu-tepunya si ibu ini juga masuk ya kan, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman mereka telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah itu jelas, tidak ada keselamatan, tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat dari Tuhan yang tinggal di goa. Itu dia, ini jelas mengarah kepada dirimu, Bu. Ya, silakan. Anti Yesus adalah siapa? Anti Yesus adalah anak iblis dengan iblis bapa. Terang benderang perjanjian baru menyatakan Yudas adalah si iblis bapa, ya. Yudas adalah si iblis sesembahan. Yudas adalah si iblis ilah, Elih, Eloh, sesembahan yang batil ataupun yang keji, yang biadab, sesembahan yang enggak benar ya. Bapak yang batil ya. Iya, sejelas-jelas Yudas itu udah diklaim perjanjian baru sebagai iblis bapa. Nah, pekerjaan iblis bapa akan termanifestasi ya melalui anak-anak iblis. Saya kasih contoh lagi satu anak iblis ya. Anak iblis di dalam perjanjian baru adalah Paulus ya. Lihat pekerjaan anak iblis dengan iblis bapa. Yudas menginginkan Yudas sebagai iblis bapa menginginkan Yudas sebagai iblis bapa menginginkan kematian Yesus, maka Paulus si anak iblis juga sama pekerjaannya dengan iblis bapa. Sama-sama menginginkan Yesus modiar, sama-sama tidak mengakui kerasulan asli Yesus, sama-sama menginginkan Yesus itu tidak dikenal sebagai Rasul asli, Mesias asli, Kristus asli, Saliak asli, Apostol asli, Nevi asli, Prophet asli. Tidak mengakui bapaknya Yesus sebagai Theos, tidak mengakui bapaknya Yesus sebagai God. Ya, tidak mengakui Bapak surgawi, Bapak alam semesta sebagai Theos, Bu, sebagai God, sebagai Tuhan. Itu yang ada. Anti Yesus gitu. Ayo kita ketawa sama-sama, bareng-bareng satu dua tiga. Jadi sakitnya orang sakit ya, jelas. Aku ikuti goyangan kepalanya Pak Toro. Ya, jadi ya jelas ya, apa yang saya omongin dia nggak dengar, pura-pura nggak dengar ya. Jadi dia mau membawa narasinya sendiri ya, seperti yang tertulis di dalam kitab kita. Dialah penentang penguasa. Dia mengatakan bahwa dia tidak antikristus, tetapi Yesus telah mengatakan antikristus itu adalah orang yang membunuh umatnya Yesus, lalu mengaku bahwa dia itu berbuat bakti kepada Tuhannya. Antikristus itu kata Yesus, kamu akan dibenci karena namaku, ya kan. Antikristus itu kata Yesus, lihat kalau dia mengaku dia dari gurun, ya kan. Dari gurun, Matius 24 ya, dia di gurun atau dia di dalam bilik, jangan ngikutin dia. Antikristus itu kata Yesus adalah di dalam Lukas 16 ayat 26. Celakalah orang-orang yang memuji-muji kamu, celakalah semua orang yang memuji-muji kamu ya. Sebab dengan demikian jugalah telah diperlakukan nabi-nabi palsu, ya kan. Nabi-nabi yang dipuji-puji, disembah, dipuji-puji, dimuliakan, dikultuskan. Kata Yesus itu adalah nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan, ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu itu, ya kan. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka, ya kan. Ini Yesus sudah bilang nabi-nabi palsu, ya. Para penyangkal dia itu adalah mereka yang membunuh ya anak buahnya, ya, anak jemaat Yesus, menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Tuhannya, yang dipuji-puji kata Yesus. Lalu Yesus mengatakan ya, antikristus atau nabi-nabi palsu itu, ya kan, dia yang menyembah di satu titik. Kamu menyembah di Yerusalem atau di Samaria atau di mana, pergi ke satu tempat ya, menyembah di sana. Yesus mengatakan kami ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan satu lagi yang kata Yesus ya, yang antikristus, orang-orang yang tidak ya, yang menyangkal dia ya, Yesus mengatakan begini ya, ketika ada orang yang menyangkali bahwa dia itu harus disalib, ya kan, tadi di dalam Matius 16 ya, Matius 16 jelas dikatakan ya, ketika Rasul Petrus mengatakan jangan disalib, nggak mungkin kamu nggak mungkin
mungkin disalib, nggak boleh, kamu orang baik ya. Lalu Yesus mengatakan, nyahlah engkau iblis, ya kan? Ya, Yes. jadi orang ada satu cerita yang membuat satu narasi, Isa tidak disalib bahkan diserupakan. Nah, Yesus dengan jelas menusuk jantungnya Ibu Adiani. Kamu adalah iblis, Ibu Adiani. Ya, ketika kamu mengatakan Yesus tidak disalib, karena kamu tidak mengerti maksud rencananya. Justru untuk mati di salib itu waktu menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Jadi Ibu Adiani cuma seperti orang ODGJ. Gitu. Ya, silakan Ibu Ines. Ya, ini saya tadi sudah jelas. Udah jelas sekali ya, Bu Uti ya, udah jelas gitu. Jadi saya mau menambahkan di sini karena kan kalau Yudas kan memang murid dia, kemana-mana dia ngikut, dia tahu siapa Yesus gitu. Tapi pada dasarnya kan dia ini kan bendahara. Iya, dia ini bendahara, dia nyimpan uang. Maka itu dijual lah Yesus di Matius 26 tadi kan. Nah, 30 perak gitu. Nah, di pasal 27 pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu, ya. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, di situ. Itu ceritanya. Jadi kalau Yudas Antikristus itu tidak ya, Bu. Dia cuman pengkhianat, dia cinta uang. Karena Yesus sudah mau diadili, dia menyesal, maka dia gantung diri. Begitu Ibu. Jadi Ibu, saya minta dengan sangat, Ibu kan keyakinannya berbeda. Kalau kita tidak mengikut Yesus, menyembah Yesus, karena pengikut Yesus adalah, kita ini domba, Yesus adalah gembala. Gembala lah yang mengenal kita. Domba mengenal suaranya. Jadi yang semua kitab suci itu semuanya dari Yesus. Kalau nggak nyembah Yesus nggak bakalan bisa gitu loh. Kalau kita menerangkan ke Ibu dokter, hendaklah Ibu remah lembut rendah hati dan menerima. Itu sih tanpa berbantah-bantah, semua sudah jelas. Ya, ini ayat ini ya, bahkan syahadat untuk menyangkali ya. Ini maksudnya kan syahadat untuk menyangkali bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Orang antikristus itu adalah dia yang menolak ya, yang menyangkal bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, ya kan, Kristus yang itu kan artinya Tuhan. Ya, dia yang menolak Tuhan telah datang sebagai manusia. Nah, kalau di Muslim kan mereka membalikannya. Orang Kristen itu menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Ya, padahal penyangkal itu adalah yang menolak, yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka itu. Disangkal dan dijadikan hanya sebagai nabi. Ya, menurut mereka kan Isa itu adalah Yesus. Jadi kita ikuti jalan pikiran mereka. Maksudnya ya, di dalam Bukhari 453 dari Ubadah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Nah itu, Anda digiring untuk menentang penguasa yang telah menebus Anda itu, ya kan? Tuhan yang tinggi itu, penguasa alam semesta yang menebus Anda itu, dijadikan hanyalah sebagai seorang nabi, dan Anda dibaiat untuk itu, ya. Anda harus Anda harus ini ya, mengaku ya, harus bersaksi, ya kan, dikatakan ya, rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan pada Maryam. Dan Isa itu adalah roh daripadanya, dan sorga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan dia yang bersaksi itu ke dalam sorga menurut amalnya. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci kami itu tentang Anda, Ibu Adiani, sudah digenapi segenap-genapnya, Ibu. Ya, jadi sadarlah, Bu. Gitu, sadarlah, Bu. Ya, mari masuk sorga bersama dengan kami, Bu. Ya, silakan. Ya udah. Ya, silakan. Ya, jadi terminologi antikristus adalah terminologi yang terdapat dalam kitab suci umat Kristen. Jadi
selayaknya lah yang menjabarkan siapa itu antikristus adalah Alkitab itu sendiri, kitab suci Kristen itu sendiri. Kecuali tidak ada jabaran sama sekali, mungkin kita bisa mulai mereka-reka. Tetapi tadi sudah dibacakan oleh Bu Uti, definisi ataupun penjabaran siapa itu antikristus itu sangat jelas. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 disebutkan apa? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi jelas definisinya. Siapa itu antikristus? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kemudian, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kalau Anda, siapapun itu, kalau dia menyangkal Yesus sebagai anak Allah, dalam makna bukan makna anak biologis ya, tetapi bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa adalah Tuhan itu sendiri, maka itulah antikristus. Ibu Aldiani, ya Anda sudah malu ya, apa yang saya ngomongin itu Anda nggak bisa jawab, Anda hanya mau mengabarkan apa yang Anda mau ya. Yudas dia bukan pengkhianat, Yudas bukan antikristus, tetapi dia pengkhianat. Alkitab menulisnya seperti itu. Dan untuk Yudas dia masuk neraka, walaupun dia menyesal, tetapi dia bunuh diri. Itu makanya dia masuk neraka. Yesus sudah bilang. Tetapi Yudas tidak masuk dalam kategori antikristus, karena Alkitab tadi telah mengatakan antikristus yang jelas-jelas adalah dia yang menentang penguasa yang telah menebus kamu, yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya, yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia, ya, yang membenci umat-umatnya Yesus. Bahkan Yesus mengatakan akan ada saatnya orang yang membunuh kamu, ya, membunuh kami, akan merasa berbuat bakti kepada Allahnya. Itu jelas sekali. Ya, antikristus kata Yesus adalah waspadalah, Matius 7, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah apa yang kamu petik, buah apa yang kalian tunjukkan, yaitu membenci, ya kan, yang membunuh Yesus. Ya kan, membunuh Yesus akan merasa berbuat bakti kepada Tuhannya, menyangkal Yesus itu dia yang adalah Tuhan hanya diturunkan derajatnya sebagai nabi. Dan ayat-ayat penurunan dan ayat-ayat penyangkalan kan sudah saya kasih semua, ada semua di tempat Anda. Bahkan Anda harus ya bersaksi bahwa Isa itu hanyalah seorang nabi. Kenapa harus seperti itu? Ya karena Anda sedang digiring untuk menyangkali Tuhan, yaitu Tuhan yang benar itu hanya sebagai seorang nabi, gitu kan. Itu saja ya, jadi jangan kemana-mana ya, sudah ditulis di situ bahwa antikristus itu adalah Anda sendiri. Karena apa? Di dalam Al-Maidah 71, 72, 73 telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dia mengatakan Tuhan itu Allah kita. Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu adalah perkataan Nabi Musa untuk murid-muridnya, untuk umatnya. Lalu kenapa Al-Quran katanya dari firman Tuhan mengatakan Isa pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Ya, dalil-dalil yang dipakai untuk menyangkal Yesus pun itu tidak tepat. Ya, dalil-dalil yang dipakai kan, yang dikatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan ya Tuhan itu adalah salah satu dari yang tiga, itu pun tidak tepat, ya kan. Telah kafirlah yang dikatakan bahwa dilaknati Allah lah orang yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak, itu pun tidak tepat karena tidak tahu makna Allah Bapa dan Allah Anak, ya. Tidak tahu ketika Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perkataan Nabi Musa. Kenapa Allah mau tidak tahu, gitu kan? Ya, dikatakan Tuhan salah satu dari yang tiga, itu kan diserang untuk orang Nasrani. Kami tidak menyembah Tuhan salah satu dari yang tiga, iya kan? Itu jadi dalil untuk menurunkan derajat Yesus itu juga salah-salah semua gitu loh ya. Jadi ya sudahlah Bu, udah tobat aja lah Bu, tobat aja lah Bu, tobat aja lah Bu. Iya, Bu Uti kan berada di barisan Yudas. Ibu Uti dan Paulus berada di barisan Yudas. Saya berada di barisan Yesus. Berarti saya yang pro Yesus, Ibu yang pro Yudas. Pro Yudas artinya anti Yesus. Antitesis dari antitesis dengan pro Yesus adalah pro Yudas. Ya, itu intinya Bu ya. Dalilnya nanti saya turunkan jadi. Iya, artinya saya ini pro Yesus. Mana Uti yang pro Yudas.
Dalilnya bagaimana pekerjaan Yesus? Yudas, pekerjaan Yudas sama dengan pekerjaan Bu Uti. Pekerjaan Yudas sama dengan pekerjaan Bu Uti. Yudas menginginkan kematian Yesus, Bu Uti menginginkan kematian Yesus. Sama, apple to apple. Iya, apple to apple, dalilnya mana? Ayatnya mana? Yang kamu sebut? Iya, kan terbukti, Pak. Apa yang Yudas lakukan kan diamini sama Bu Uti. Apa yang terbukti? Bu Uti mengamini. Apa yang diamini? Iya, Bu Uti mensupport. Andai Bu Uti hidup di zaman itu pasti berada di barisan Yudas. Bu Uti andai hidup di zaman itu berada di barisan Yudas pasti. Dokter Aku kalau Fitnah. hidup di zaman itu pasti berada di barisan Yesus. Oke, Gak mau aku Yesus mati. dokter. Ya, Bu Uti silakan. Ya, jadi dia jelas ya. Tadi Ibu kata ini ya, kita membela Yudas katanya. Bukan membela Yudas, tetapi kami bersyukur karena dosa-dosa kami telah ditebus dan nyawa kami dan darah kami telah lunas dibayar. Kami adalah milik Kristus, telah ditebus dan kami telah lunas dibayar, dan kami adalah anak-anak sorga karena kematiannya di kayu salib adalah besar, karena kematiannya di kayu salib adalah agung, karena kematiannya di kayu salib adalah untuk menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami menerima darah tebusannya, darah Elohim yang dicurahkan lewat darah Yesus Kristus itu telah kami terima, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Bukan berarti kami membela Yudas ya, bukan. Ya, Yudas menyalibkan Yesus, Yudas menyerahkan Yesus itu bukan karena dia ingin melaksanakan ya, bukan karena ingin melaksanakan apa yang telah dinubuatkan, tetapi karena dia itu pencuri, dia mau cari duit, dan dia itu telah dirasuk setan, dan Yesus telah mengatakan bahwa Yudas itu masuk neraka, ya kan? Tetapi ketika Ibu Adiani mengatakan bahwa kami mendukung penyaliban Yesus, ya tentu saja luar biasa. Itu peristiwa ajaib yang luar biasa karena lewat kematiannya semua dosa manusia ditebus, yang hubungan kami yang terpisah dengan Allah diperdamaikan lewat anaknya Yesus Kristus. Itu alasan kami bersuka cita ketika dia telah mati di kayu salib ya. Lalu Yesus mengatakan untuk Ibu Adiani bahwa ketika kamu mengatakan Yesus tidak boleh disalib, kamu adalah iblis, kata Yesus ya. Di dalam Matius 16 jelas kamu adalah iblis ya, karena kamu tidak mengerti betapa kasihnya Yesus itu kepada kamu ya kan. Iblis kamu ya, kamu iblis kamu ya, gitu ya. Silakan. Anti Yesus adalah berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita artinya sama-sama dari kaum Nazaret, dari suku atau kaum Nasrani. Ya, itu di antara kita. Saya suku Bugis, Bu. Kaum Bugis saya. Ya, Rasulullah Muhammad kaum atau suku Quraisy Mekah. Ya, bukan kami yang termasuk anti Yesus yang digambarkan dalam Perjanjian Baru, tetapi dari Nazaret, dari kaum atau suku Nazaret, kufar, murtadin, ateis dari Nazaret. Itulah yang disebut anti Yesus. Yudas. Silakan. Oke, silakan Buti, gantian minum air dulu. Ya, antikristus kata Yesus jelas ya, orang yang pergi ke satu tempat lalu berdoa di sana. Kami tidak menyembah di Yerusalem, kami tidak menyembah di Arab di Ka'bah, tidak, kata Yesus ya. Antikristus adalah orang yang pergi putar-putarin sesuatu ya, mereka pergi ke sana ya. Karena Yesus mengatakan ya, nih di dalam Yohanes 4 saya buka aja ayatnya ya. Para antikristus menurut Yesus ya, Yesus mengatakan apabila perkataannya itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat kepada dirinya sendiri. Nabi-nabi palsu itu mencari hormat bagi dirinya sendiri, dikultuskan, dimuliakan, dipuji-puji, bahkan malaikat memuji-muji, bahkan Tuhannya memuji-muji. Ya, itulah dia ya. Nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan apabila perkataan itu tidak berasal dari dirinya sendiri, dia mengatakan bahwa itu berasal daripada Tuhan, tetapi dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Itulah kata Yesus, nabi-nabi palsu, ya kan? Apa lagi? Banyak sekali ya. Jadi ya, apalagi itu ya. Jadi jelas Bu ya, kalau Ibu masih memaksakan bahwa antikristus itu berasal daripada dalam kami, memang Yesus telah mengatakan ada dua kategori ya.
Saya sudah bilang tadi, dari dalam kekristenan sendiri dan dari luar ya, di dalam dan dari luar adalah Anda sendiri, ya kan? Karena satu-satunya agama yang mengarah membidik kepada penyangkalan, kepada penguasa yang telah menebus mereka itu adalah agama Anda, gitu loh ya. Dipimpin untuk menyangkal, Bu. Saya mau bilang Anda itu dipimpin untuk menyangkal. Barang siapa yang menyangkal bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, Kristus itu artinya Tuhan. Tuhan telah datang sebagai manusia, dialah antikristus itu. Kalian menyangkali bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari sorga. Padahal Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, aku datang dan keluar dari Bapa, gitu kan. Itulah kata Nah, silakan yang lain. Siapa Yudas? Siapa Yudas, Buti? Siapa Yudas, Buti? Selesai, Bu. Selesai. Bu. Yudas adalah bapa palsu. Yudas adalah ilah palsu. Yudas adalah sesembahan palsu. Siapa Paulus, Buti? Paulus adalah rasul palsu. Paulus adalah Mesias palsu. Paulus adalah syariat palsu. Paulus adalah apostolos palsu. Trik, 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 trik. Jadi baik Yudas maupun Paulus sama-sama palsu. Yudas bapa palsu, ilah palsu, sesembahan palsu. Paulus adalah Mesias palsu atau asli juru penyesat. Diani, Anda framing berlebihan. Buti, silakan. Tidak ada. Betul lupa. Mereka tadi satu-satu tuh head. Silakan Buti. Buti. Butinya lagi ngopi, Pak Toro. Teman-teman kirim kopi-kopi sama Buti. Hai Bang, kirim kopi. Buti silakan. Buti lagi ngopi, izin Pak Toro. Enggak. Tadi mereka satu-satu Pak. Jangan dulu di apa dulu. Mereka satu-satu tadi Pak. Mereka Buti, panggilan Buti. Panggilan ditujukan kepada Bu Uti. Edukasi aja, kita santai aja. Pak. Silakan Pak, nanti kebelet mau ngomong dia. Gak boleh lagi dengan Bu Uti. Silakan. Bu Uti. Panggilan ditujukan kepada Bu Uti Wadimir. Segera masuk lapangan upacara. Aja tiba lu enggak sempat mengedukasi. Enggak boleh. Pasti ada kesempatan Pak. Ajal itu Diam kamu. Panggilan kepada Bu Uti. Panggilan untuk Bu Uti. Boleh Pak Toro. Ya, belum bisa. Belum bisa Pak. Signalnya itu mic-nya terbuka tapi nggak ada suara-suara. Mic Buti terbuka tapi nggak ada suara-suara. Ya 1 menit saja, nanti jangan dijawab buat dia. Ini satu kasih untuk sementara 1 menit saya kasih Pak Jojo. Iya, saya siap diedukasi kok. Silakan. Baik, tadi permisi. Tadi sebutan Bu Adiani bahwa Yudas adalah bapa palsu. Tidak ada yang membapakan dia. Seluruh umat Kristen menganggap Yudas itu adalah pengkhianat, jadi dia masuk neraka. Kedua, menyebutkan Paulus sebagai Mesias palsu. Juga tidak ada yang memesiaskan Paulus, umat Kristen. Tolong jangan framing. Kemudian kembali terkait tadi antikristus. Saya bacakan satu ayat lagi. 2 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Jelas siapa itu antikristus. Jangan di framing ke yang lain-lain. Bunyinya sebagai berikut. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lihat, ke seluruh dunia loh. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Penyesat ini ke seluruh dunia dia mengajarkan. Kemudian ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu ada di mana? Ajaran yang diajarkan oleh kekristenan. Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Jadi kalau orang tidak tinggal dalam ajaran kekristenan yang mengajarkan tentang Yesus sebagai Mesias, maka orang itu sudah melangkah keluar dari situ. Dia tidak memiliki Allah atau tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yaitu ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak.
Jadi jelas-jelas ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka termasuk di dalam antikristus. Jadi ketika ibu ini kan orang medis, orang yang ilmiah berpikirnya, orang yang biasa dengan keilmiahan. Ketika sudah dijelaskan definisinya oleh Alkitab itu sendiri, tidak perlu dilencengkan kemana-mana. Definisinya sudah jelas. Tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka dia adalah antikristus. Tidak mengakui anak dan bapa, maka dia adalah antikristus. Tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka dia adalah antikristus. Terima kasih Pak Toro. Monitor buang Billy, panggil Bu Uti dulu. Panggilan buat Ibu Uti. Nanti Bu Uti ujin tahu Pak Toro. Panggilan untuk Bu Uti. Ya silakan Bu Uti. Dilanjutkan. Oke, kita sambut Bu Uti. Adi, ya jadi apa yang Ibu nyatakan itu semua sudah digenapi Bu. Yesus di dalam Yudas dan Paulus palsu Bu. Itu tadi yang saya sampaikan. Mendefinisikan siapa antikristus ya. Siapa guru-guru palsu itu ya. Siapa yang mengajar yang penyesat-penyesat pokoknya yang menentang penguasa yang telah menebus mereka. Nih saya kasih tahu ya. Inti pengajaran dari rasul-rasul nih ya. Semua rasul-rasul menyatakan Yesus adalah Tuhan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada Dia yang olehnya kita beroleh keselamatan. Pernyataan ini keluar dari mulut Yesus sendiri dan keluar dari mulut para rasul-rasul. Oke? Di dalam apa tuh banyak ya, nih saya bacakan ya sama Ibu ya. Ya, Alkitab itu mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri ya Bu. Bahkan Yesus itu mati di kayu salib karena dia menyebut dirinya Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Karena anak Allah yang diketahui oleh orang Yahudi itu artinya ngaku Tuhan. Yesus ngaku anak Allah artinya ngaku Tuhan. Anak Allah yang artinya the Son of God. Bukan anak Allah yang artinya saya ini umat Allah. Beda ya Bu ya. Kalian kan selalu larinya ke situ ya. Nah, nih pernyataan dari Rasul Petrus, ya kan? Aduh, saya tulis dulu dia, teman-teman ya. Di dalam ini pernyataan dari Rasul Petrus 1:4 ya, yang udah terkenal itu kan. Kisah para Rasul 4 nih Bu ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12 nih, pernyataan dari Yesus sendiri. Dia dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan ya. Itu kata Rasul Petrus. Nah, sekarang kata Rasul Yohanes. Nih lihat gitu kan. Nih ya, tak bacakan. Ya Bu ya. Ibu nih kayaknya dia harus tobat ini ya. Tobat Bu. Ya, sebentar saya lagi buka ya. Aduh, lama banget, susah banget kompor. Bentar ya. Nih, kata Rasul Yohanes nih, mantap banget nih Rasul Yohanes bilang dia deh. 1 Yohanes, Petrus. Nah, ini dia. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia, Yesus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itu kan? Itu perkataan dari Rasul Yohanes, Bu. Nah, dari Rasul Petrus banyak banget, ya. Nah, sekarang perkataan dari Yesus sendiri yang mengaku bahwa dia itu, ya, memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10, ayat 28, 29, 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku, kata Yesus ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu dia ya. Itu dia Bu ya, nih ya di dalam Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, itu ya.
Ya, lalu pernyataan Rasul Paulus, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Nah, itu kan. Ya. Yesus sendiri, ya banyak sekali nih ya. Di dalam Pak Toro ya, iblislah yang menjadi bapamu, itu mana Pak Toro? Iblis dia bilang sama ini, dia bilang buat ibu ini ya, iblislah yang menjadi bapamu, itu Yohanes 5 ya. Sehingga kamu ingin melakukan Yohanes 6, saya buka ya, nih. Kamu, Yesus mengatakan dia pemberi hidup yang kekal, nih. Yohanes 6. Bentar ya, saya bukakan ya. Nah, ini dia ya, roti hidup. Nah, ini dia kan. Ini dia ya. Nih katakan. Yes. Nah, berhidup ya. Yang lain berkata, ini. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang. Mana air sumber hidupnya ya? Tidak datang dari mana dia ya? Mana, sebentar saya bukakan ya. Ini asal dari Yesus nih. Oh, ini Yohanes 7, maaf salah saya lihat, saya buka ya. Maaf, enggak ada. Yohanes 7 ya, nih ya. Sebab dagingku, nah ini dia ya, Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, ya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, ya. Di dalam kitab Anda, di dalam Al-Hajj 7 ya, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan orang-orang itu, ya kan. Tetapi Yesus nih ngomong begini nih ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, mantap ya. Terima darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Anda selamat, Bu, ya. Karena pangkal keselamatan, kata Rasul Petrus, adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, lalu Yesus mengatakan gini buat ibu nih ya. Yesus mengatakan gini, iblislah yang menjadi bapakmu, hai Ibu Adiani. Ya, dia mengatakan gini ya. Mana dia ya? Saya bacakan lagi nih. Oh, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin menuruti keinginan-keinginannya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci ya, karena sang kamu ya. Dengan menyelidiki kitab-kitab suci itu, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian, menulis tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kata Yesus ya. Ya udah, silakan yang lain ya, saya mau mandi ya, silakan Bapak Ibu. Ya, iblislah yang menjadi bapaknya Bu Uti. Bapak iblis, bapak bernama Yudas lah yang menjadi bapaknya Bu Uti. Ya, bapak palsu, ilah palsu, sesembahan palsu. Ya, Bu Uti menuruti kehendak Yudas si iblis bapak. Bu Uti menuruti kehendak Yudas si iblis bapak. Mana coba? Ya ini kan artinya orang yang ini ya, Bapak Ibu nggak pantas loh Bu jadi dokter loh Bu. Masa kita udah ngoceh lama-lama tetap aja dia nggak mau denger ya. Dia menyangkal semuanya ya, menyangkali ya. Saya semua. kan pakar Bible Bu. Masa pakar Bible mengingkari Bible? Enggak lah Bu. Saya harus membela Bible ya, pro Bible. Barang siapa yang mengutak-ngatik isinya, langkahi dulu kepakaran saya. Teman-teman. Jangan langkahi mayat saya Bu, langkahi dulu kepakaran saya. Teman-teman, udah Bu Dokter, Bu Uti, yang Tuhan udah selesai, sekarang berdamai. Mari kita sama-sama ketawa dalam hitungan ketiga. 1, Ya, dan 2, 3. Oke. Pak Pendeta, saya tambahin dulu sedikit ini. Oke. Jadi perlu diketahui banyak umat-umat Islam membenci Paulus, tapi mereka lupa bahwa gelar daripada rasul itu disematkan kepada nabi mereka. Catatan sejarahnya itu sudah dipakai oleh Rasul Paulus di abad pertama. Itu terbukti dengan adanya gajian rasul di Malta. Nah, Anda bisa cek nama gajian rasul itu ada di abad pertama, tempat peristirahatan Rasul Paulus. Makanya ditulis gajian rasul Santa Paulus.
Jadi gelar yang disematkan pertama rasul itu kepada diri Paulus, kemudian dipakai oleh nabinya Bu Dokter. Terima kasih. Mau dong Saliak asli bernama Paulus, apostolos asli bernama Paulus, rasul asli, Mesias asli bernama Paulus. Mau dong? Oke. Saliak asli ya, Saliak asli, apostolos asli. Enggak, rasul asli, Mesias asli bernama Paulus. Monggo disajikan datanya. Ibu Dokter, saya bilang di Malta itu namanya Gajen Rasul Santa Paulus. Catat ya, Gajen Rasul Santa Paulus di Malta itu sudah ada nama tempat itu dari abad pertama. Iya, Saliak kan istilah Ibrani. Saliak istilah Ibraninya Rasul, Pak. Ya, apostolos istilah Inggris apa Yunaninya? Yunaninya Rasul, Pak. Nah, sebutkan nama Saliak asli ya, yang berasal dari Yunani bernama Paulus. Oke. Jadi berkokok Bu Dokter, bayamnya berkokok. Jadi begini teman-teman ya. Itu ayam impor. Jadi ayam impor, Bro. Ya, jadi begini teman-teman, tentang Injil itu ditulis bahasa Yunani, tetapi pengajarannya itu di luar bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel itu memang dijajah oleh bangsa Roma. Ini harus dipahami, dan bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa nasional mereka adalah bahasa Yunani. Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Apostol asli. Mana Paulus sebagai apostol asli? Bu Adiani ini kata Yesus buat Bu Ani ya. Kata Yesus kepada Ibu Adiani ya, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Yesus mengatakan utusan itu Dia datang dan keluar dari Bapa. Kenapa Ibu nggak mau terima? Karena apa? Karena iblis yang menjadi bapamu. Hai Ibu Adiani. Nah, itu dia. Lagi mandi butinya. Ngomong lagi mandi. Iya, sebentar mandi. Lagi siapin air. Ya udah teman-teman, Bu Uti gantian, Bu Uti udah Bu Uti dengan Bu Dokter udah gantian, udah. Ya, jadi Bu Adiani tolong renungkan ya. Iya, orang di dalam perjanjian baru netizen yang menolak statusnya. Orang utama di dalam perjanjian baru yang menolak statusnya. Ya, turunin aja dia, ngecap nggak usah, nggak jelas ya. Jadi jelas ya teman-teman, dia hanya menyangkali ya, sudah dijelaskan sedemikian rupa. Yudas bukanlah itu ya, Yudas adalah pengkhianat, tetapi dia bukan antikristus. Mereka mau melempar batu sembunyi tangan teman-teman, udah jelas-jelas gitu kan. Udah jelas-jelas kita bukakan bahwa antikristus itu yang mereka itu, karena mereka dipimpin untuk menurunkan derajat Yesus itu yang adalah Tuhan, diturunkan hanya sebagai seorang nabi. Bahkan mereka harus bersaksi tentang itu, bersaksi bahwa Nabi Isa itu hanyalah sebagai rasul. Kenapa harus disaksikan seperti itu? Ya karena memang dipimpin untuk menyuruh ya, untuk menyatakan dia hanya sebagai rasul, sebagai nabi, bukan adalah Tuhan ya kan. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan Tuhan yang baru ya oleh nabi, seperti itu ya. Dan Ibu Adiani tadi ya jelas-jelas dia ngerti, saya tahu karena dia adalah seorang dokter, tetapi karena iblislah yang menjadi bapaknya sehingga dia tidak mau menerima itu ya. Masalahnya adalah dia hanya tidak mau menerima ya, bukan dia tidak tahu ya. Kita tadi udah bicara bahwa Yudas bukanlah seorang antikristus, tetapi dia memang adalah pengkhianat dan dia masuk neraka gitu kan. Tapi dia memaksakan lempar batu sembunyi tangan gitu ya teman-teman, menyangkali gitu. Itu saja sih ya. Selamat sore Bapak-bapak. Oke, saya perlihatkan tentang Gajen Rasul ada di abad pertama ini, namanya Gajen Rasul ya, untuk disimak supaya muslim-muslim juga di sini cerdas. Kita di sini untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, bukan membodohi bangsa Indonesia karena agama. Kita harus membodohi rakyat kita. Oke, saya harap Anda untuk mengerti juga. Oh gitu. Oke. Ini Gajen Rasul ini. Ini namanya Gajen Rasul Santa Paulus. Ini dia berada 2000 tahun yang lalu
ini adalah tempat peristirahatan daripada Rasul Paulus. Oke, ini harus dimengerti. Ini di Malta, Ethiopia. Makanya kata Injil juga itu diserap dari bahasa Ethiopia. Kemudian tauhid itu berasal dari kata tewahedo, diambil dari gereja di abad keempat itu. Makanya kalau kalian terjemahkan tewahedo dari bahasa Amarik ke bahasa Arab itu Armania ke bahasa Arab itu menjadi tauhid. Itu asal mula daripada kata tauhid, itu mulai dari bahasa Ethiopia. Makanya belajar kalian tentang penyerapan bahasa biar tidak dibodoh-bodohi. Karena kalau kalian pintar pasti murtad. Itu aja. Silakan juru selamat. Wow. Halo Bang. Ya, halo Bang, selamat sore, juru selamat. Sore Bang. Harga. Silakan Pak. Bang, kenapa sih Bang harus diturunkan dokternya, kan kita pengen tahu tadi. Oke, apa yang pintar daripada dokter itu? Dokter itu kan memang terkenal pintar Bang, wawasannya luas. Oke, apakah Anda memelihara orang yang lahirnya dari kencing unta? Loh, setidaknya Bang. Oke, setidaknya kalau dia seorang dokter berpendidikan tidak kalian memelihara. Sekarang di mana pintarnya ketika dia menghina Rasul Paulus? Sedangkan rasulnya sudah kalian ambil. Kata Rasul Paulus itu diambil di mana? Sekarang saya sudah jelaskan tadi. Tapi kalian menutup malu. Kan di ayat kalian kan tidak ada kata rasul. Ya, nggak ada kata rasul. Makanya kalian untuk menipu diri Anda, kalian semua, kalian mengatakan di ayat asli kan tidak ada kata rasul. Tapi sudah dijelaskan bro, di abad pertama kata rasul itu sudah disematkan kepada Paulus dengan adanya pembuktian itu. Tapi kalian membodohi diri kan? Bang, kita kan udah dewasa, udah tua, dengan kebenaran gitu. Sekarang kebenaran apa? Kalau kamu nggak mungkin kalian turunkan. Dokter itu terkenal pintar. Kita menolak. Oke, sekarang pilih 7 dengan juru selamat buat tema. Ayo. Makanya. Iya, maksudnya Dokter Adiani kan pintar. Udah bebas tadi itu. Uti dengan apa tadi? Uti dengan artinya Bang Billy sama Bang Toro ini takut dengan kebenaran kan? Kan tadi mereka sudah selesai tuh kita kasih yang lain. Mereka kan masa kita bicara dengan orang gila, tapi lebih parah kamu bro. Loh, itu dokter dan memang pintar. Sekarang kamu cek kalau dia dokter sampai sekarang. Coba kamu cek, buktikan kepada saya. Iya, kamu buktikan kepada saya kalau di detik ini dia masih dokter. Itu nggak penting, yang pasti di semua penting. Iya, makanya standar kalian orang-orang yang tidak begitu, orang-orang aneh seperti itu standar kalian. Orang begitu aja kalian bilang pintar. Makanya dikatakan kamu lebih pintar Dokter Adiani lah jauh. Kamu kan kenapa? Adikku aja dokter spesialis, aku panggil bermain. Adikku lebih pintar. Ngaku apalah, memang gitu kerjaan kalian, padahal gembel. Kita buktikan siapa yang gembel. Kalian selalu kayak gitu kalau dibilang ini dokter, adikku juga dokter, ini dokter, anakku juga dokter, padahal gembel. Bukan masalah itu Pak Jurus, mau dia profesor, kalau ngomongnya nggak nyambung. Yang gembel siapa? Pikir aku nabi kamu, ya? Nggak mungkin keturunan itu pintar. Kelihatan kan? Nabi kamu menikah dengan seorang janda yang kaya, baru dia punya apa-apa kan? Emang dulu nabi kamu kaya? Kamu tahu juga kan? Mahar Siti Hadijah berapa? Siti Hadijah dari mana kau dapat Siti Hadijah maharnya? Mana data? Lo baca aja di Sirah Nabawiyah berapa? Mana data? Kamu kalau bicara gembel. Ya kamu kan kalau bicara. Kasihan. Saya pikir nama kamu bukan jurus selamat, tetapi jurus penyesat.
tinggal sudah nggak ada kemampuan, tinggal nyerang-nyerang begitu. Ya begitulah mereka itu, kasihan juga. Bahaya namamu itu bukan juru selamat, tapi juru penyesat. Dia pikir saya nabinya. Nabinya memang kaya dulu, menikah dengan Siti Aziza. Mana? Kawin dengan perempuan janda kaya bagaimana? Mana datanya nabinya kaya? Mikirlah kalau bicara sedikit bercerminlah. Salam juga pada Salam Pak Pendeta. Salam juga Bu Nona. Salam juga Salam abang-abangku semua. Tenang, tenang Bang Billy, tenang. Tenang, ini cobaan. Ini cobaan. Makanya aku Saya bilang, kira- mereka saya kalau kira bicara turun lupa yang dodol. bercermin. Saya kira turun yang dodol naik lebih bagus, ternyata lebih dodol yang naik. Memang dokter Adiani masih dokter sampai detik ini. Tidak. Makanya masa kita mau bicara dengan orang yang nggak waras? Malah seharusnya kita kasihan dengan mereka ini. Iya, Apalagi ngomongnya. dengan dokter. Stresnya dilemparkan di room. Ternyata dokter Adiani dianggap pintar oleh orang-orang Islam yang ada di TikTok. Tapi tidak dipandang oleh dunia kedokteran. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Bersin keluar apa? Bersin satu kali keluar. Keluar Roh Kudus. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ini yang pintar siapa sih? Pak Pendeta, kan saya kalau harus percaya Yesus mati menembus dosa itu kan. Menurut kamu anjing tikus termasuk binatang melata tidak? Saya tanya, anjing dan tikus termasuk anjing melata tidak? Saya tanya. Sebentar, Bapak. Saya tanya dulu, anjing dan tikus termasuk melata tidak? Ngapain ngomongin hewan, nggak penting gitu. Hadis Al-Bukhari mengatakan bahwa tikus nggak gini loh, hadis itu bisa salah, nggak masalah, itu produk manusia gitu. Hadis Al-Bukhari itu doif. Bisa yang menulis. Gini. Saya tanya Al-Bukhari pintar atau tidak? Pak Pendeta, saya tanya Al-Bukhari pintar atau tidak? Mengatakan bahwa tikus dan anjing melata. Ya, hadis itu kayak gini loh, penelitian. Aduh sebentar lah, saya dijawab dulu, jadi potong. Lucu juga nih Pak Pendeta ini. Hadis itu kan penelitian dari ulama terdahulu gitu, mengumpulkan cerita gitu loh, riwayat-riwayat gitu loh. Jadi kalau ada yang misalnya berbeda gak masalah gitu loh, periwayatan aja nggak berbeda gitu. Sebentar. Kayak gini loh. Sebentar dulu. Kayak gini loh, kayak Matius, Markus, Lukas kan dia menceritakan kejadian yang sama gitu. Tapi isinya beda-beda itu loh. Kan lucu kan. Itu jadi kitab suci, Pak. Itu jadi kitab suci gitu loh. Oh iya. Jadi kalau lucu itu sapi. Pak Pendeta, ini orang ini udah punya pengetahuan nih. Itu yang lucu. Itu di apa Bapak? Itu Upi Ipin itu sama saya, Upi Upin. Oke, kita baca ayatnya ya. Pak Pendeta, sebentar. Tunggu. Kita baca surat Al-An'am ayat 146 ya. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemah sapi dan domba. Pertanyaannya, apakah sapi dengan domba punya kuku atau tidak, teman-teman? Sudah belum, Pak? Nah, itu tahu bahasa aslinya enggak sih? Nah, ini saya tunjukkan. Pak Pendeta, saya tunjukkan ini dalam Esra. Saya ini orang ini dia cengengesan diturunin aja. Iya, cengengesan. Nggak punya ilmu sosial dia. Dia terlalu bernafsu sampai cengengesan.
Cengengesan dia. Cengengesan itu artinya nggak punya ilmu itu. Teman-teman, kenapa saya turunkan Ibu Dokter tadi? Karena sudah selesai diskusinya dengan Ibu Uti. Makanya saya turunkan. Udah. Clear teman-teman di bawah ya. Itu hak saya turunkan dia karena sudah selesai waktunya diskusi dengan Ibu Uti. Sedangkan Ibu Uti aja habis diskusinya pergi. Gitu.